Pertama ya, kalau kita bicara tentang capaian selama 2021, yang bisa saya pastikan bahwa kalau kita mengacu pada kondisi di semester 1 2021, maka kondisi kita itu sebenarnya sudah selevel atau bahkan sudah di atas kondisi sebelum pandemi terjadi. Ya, saya sudah membandingkan berapa PDB di semester 1 tahun 2021 pre-pandemi tahun 2019, ketemunya adalah ternyata PDB kita selama semester 1 itu sudah di atas kondisi di pre-pandemi tahun 2019 atau malah sudah tumbuh sekitar 7, sekian persen. Ya, itu artinya bahwa secara ekonomi, aktivitas ekonomi ini memang sudah kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Memang belum, walaupun secara PDB sudah balik ya pandeminya ya, sudah kondisinya sudah seperti sebelum pandemi, tetapi memang seperti disampaikan Mbak Esa tadi, bahwa ekonomi kita ini selama tahun 2022 ini mostly ditopang oleh booming komoditas atau windfall komoditas. Windfall komoditas inilah yang kemudian menggerakkan atau menjadi pendorong bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Misalnya ekspor kita naik ya, ekspor kita naik kalau kita telusuri kenaikan dari ekspor selama 2021 maupun sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini terjadi hampir seluruhnya terhadap seluruh sektor yang terkait dengan ekspor. Manufaktur, jadi ekspor kita naik itu tidak hanya sekedar ekspor karena komoditi yang naik, tetapi karena memang manufaktur juga ikut naik. Manufaktur di sektor pangan, manufaktur di sektor logam yang berbasis logam, ya khususnya adalah industri-industri yang menghasilkan produk antara yang nanti kemudian diekspor dan menjadi bahan baku dari negara-negara yang mengimpor dari kita, begitu ya, dan itu yang kemudian ikut mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi dan khususnya di sektor-sektor yang terkait dengan ekspor. Hanya memang walaupun seperti saya katakan tadi, walaupun pertumbuhan ekonomi kita ini sudah pada level yang sama bahkan di atas pre-pandemi, tetapi kalau kita lihat dari sisi demand domestiknya memang belum pulih sepenuhnya ya. Memang belum pulih sepenuhnya. Kita bisa lihat apa indikasi bahwa demand domestik itu belum pulih, contohnya adalah satu ya, konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 1 relatif tumbuhnya masih sangat rendah ya, sekitar 3-4%. Di kuartal kedua tumbuh sekitar 5%, itu pun karena mostly saya hitung itu ditopang karena faktor kemarin ada fenomena mudik bersama, ya mudik lebaran. Ya, itu kemudian menjadi pendorong dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat salah satu indikator bahwa demand domestik kita belum pulih sepenuhnya, yaitu tadi inflasi. Ya, inflasi kita itu macam-macam. Kalau inflasi kita memang boleh tinggi 4,94% sebagai ditambahkan Mbak Esa tadi. Ya. Tetapi kalau kita rinci inflasi intinya atau core inflation yang merupakan refleksi dari demand di domestik itu masih sangat rendah ya, masih 2,9. Jadi itu masih manageable di bawah target inflasi kita sekitar 3%. Jadi itu yang saya katakan tadi, walaupun kita memang hari ini pulih ya kondisi ekonomi kita, tetapi kita masih punya tantangan bagaimana menghidupkan kembali atau menggerakkan kembali atau mendorong kembali pertumbuhan dari sisi demand domestik. Selain konsumsi ada lagi investasi swasta. Investasi swasta kalau kita lihat juga pertumbuhannya relatif masih belum terlalu signifikan walaupun sekarang tumbuhnya sekitar 4, sekian persen. Jadi padahal kita harapannya inflasi kita itu bisa tumbuh sampai di atas 5% ke atas, kira-kira gitu. Jadi itu kira-kira ada fenomena kita kalau bicara tentang kinerja pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan semester 1 2022. Nah, tapi kalau kita bicara bagaimana 2003 ini memang kita akan tunggu ya bagaimana nanti postur dari APBN, dan yang biasanya yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah atau seperti kita ini sebagai analis adalah bagaimana asumsi yang ditetapkan di dalam RAPBN di dalam 2023 itu tadi. Oke, baik. Itu kira-kira. Oke, baik.
Tapi mungkin dari Anda, Pak Sunarsih, begitu ya, bisa menilai tadi ya evaluasi terkait dengan kinerja pemerintah, terkait dengan tadi ya aspek-aspek perekonomian sendiri. Seperti apa penilaian Anda? Apakah baik, cukup baik, atau sangat baik melihat berbagai sentimen yang ada saat ini, gejolak geopolitik, kemudian juga krisis pangan dan juga krisis energi yang ada di dunia saat ini dengan tadi ya capaian-capaian yang telah diambil oleh pemerintah ataupun juga telah dicapai oleh pemerintah terkait dengan misalnya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan berada di kisaran 4,8 hingga 5,5%, saat ini berada di 4,92% begitu pada kuartal kedua di tahun 2022. Anda sendiri melihatnya seperti apa mungkin untuk rapornya sendiri? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, IMF kan sudah merilis reportnya di bulan Juli kemarin ya. Dan kalau kita lihat IMF merevisi pertumbuhan ekonomi di dunia itu dibandingkan dengan proyeksi yang dibuat pada bulan April lalu, itu selisihnya itu 1,1% sendiri. Itu angka yang menurut saya magnitudenya besar sekali ya. Jadi artinya apa? Artinya memang dunia hari ini berada dalam posisi yang memang setback dari sisi, kalau kita lihat dari sisi pemulihan ekonomi yang sudah dimulai pada tahun 2021. Tetapi bagi Indonesia sendiri, kalau kita lihat proyeksinya IMF itu pada bulan April memproyeksikan ekonomi kita itu tumbuh 5,4. Kemudian pada bulan Juli kemarin itu memproyeksikan ekonomi kita itu tumbuh 5,3. Itu artinya hanya berkurang 0,1 saja, begitu ya, 0,1%. Jadi kalau saya lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita itu lebih resilience ya dibandingkan negara-negara lain, khususnya negara-negara maju, khususnya negara-negara yang emerging market yang punya keterkaitan dengan yang kuat dengan misalnya masalah geopolitik di Rusia dan Ukraina. Misalnya punya keterkaitan dengan masalah-masalah yang dibutuhkan terkait dengan sektor energi. Indonesia itu beruntung ya. Indonesia itu beruntung kenapa? Karena walaupun di sisi sektor energi yang saya kira nanti juga akan menjadi perhatian pemerintah nih, bagaimana menyeimbangkan ya sisi belanja mereka, khususnya belanja subsidi gitu ya. Walaupun di sektor energi kita itu mengalami katakanlah defisit gitu ya dari sisi keuangannya ya, karena subsidinya yang begitu besar. Tahun ini kita sudah menganggarkan 502 triliun subsidi plus kompensasi untuk di sektor energi saja. Tetapi sebenarnya secara overall kalau kita gabungan dengan sektor energi, sektor pertambangan yang lain, ya sektor windfall yang terjadi di sektor pertanian begitu ya, dan yang lain-lain itu komoditas secara keseluruhan, sebenarnya kita itu masih mengalami surplus. Jadi itu kenapa saya bisa mengerti kenapa pemerintah begitu berani menetapkan anggaran subsidi energi sampai 502 triliun, itu terbesar dalam sejarah. Ya. Subsidi di sini termasuk kompensasi menurut saya. Itu termasuk menurut saya itu terbesar dalam sejarah. Ya. Nah, tapi kenapa pemerintah berani? Karena memang pemerintah punya semacam resource dana yang berasal dari windfall komoditas tadi, yang berasal dari sektor komoditas secara keseluruhan, tidak hanya sektor energi, tapi juga dari logam, tapi juga dari perkebunan dan lain-lain. Jadi itu kira-kira kenapa pemerintah begitu berani menetapkan anggaran subsidi yang begitu besar pada tahun ini. Jadi so far ya perekonomian kita itu memang terpengaruh, tetapi resilience dan ada blessing. Ya, ada blessing. Kenapa? Karena di saat negara-negara lain sedang krisis, di sisi lain juga ada negara yang sedang membutuhkan produk-produk dari negara lain, dan kebetulan negara lain yang biasanya memasuk kebutuhan negara-negara tersebut itu kemudian terhenti, maka ini sebenarnya juga menjadi potensi bagi Indonesia, mendorong ekspornya, ya, jadi mengisi kekosongan pasokan. Ini yang penting ya. Sekarang kan dunia kan dikhawatirkan isu inflasi ini kan sebenarnya bergerak dari faktor supply chain disruption. Supply disruption itu karena ada gangguan karena ada negara yang tadinya bisa memasok sekarang tidak bisa memasok. Di kita isu supply chain itu sebenarnya sudah selesai karena pemerintah sudah berhasil mengatasi berbagai isu supply chain yang terjadi di dalam negeri. Kita banyak di pasokannya. Sekarang ini kita akan bisa mengekspor dari produksi-produksi yang dihasilkan dari sektor manufaktur di Indonesia ke luar negeri. Kira-kira begitu. Jadi memang terjadi kondisi yang kondisi krisis di luar negeri, tetapi kita sebenarnya
tidak terlalu seperti yang dialami oleh negara-negara Oke. di luar negeri. Baik.